Selamat sore sahabat tani Indonesia, terkhusus petani sawit Nusantara. Bertemu kembali kita dengan Dapur Wong Tani. Pada kesempatan sore kali ini kita akan lakukan pembuatan pupuk organik cair NPK Jos Gandos. Kenapa saya bilang Jos Gandos? Karena bahan yang kita gunakan kali ini cukup luar biasa, berbeda dari dengan yang lain atau sebelum-sebelumnya. Apa itu yang membedakan? Kita review satu persatu. Bahan-bahan untuk membuat NPK Jos Gandos. Yang pertama, bahan utama, limbah dapur. Ini berbagai macam limbah dapur ada daun kelor, bahkan ini sabut kelapa. Ini adalah bahan utama untuk meningkatkan kadar kalium. Cangkang telur juga ada, dan limbah buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan ada semua di sini. Dalam satu tong ini hampir setengah ya, atau setengah bahan-bahan tersebut. Yang kedua, selanjutnya seperti biasa untuk meningkatkan kandungan nitrogennya, kita pakai urin. Sahabat tani, silahkan memakai urin ternak kita, baik urin kerbau, sapi, kambing, kelinci, dan sebagainya. Silahkan, yang penting urin. Kali ini seperti biasa saya menggunakan urin manusia. Nah, dalam hal ini adalah urin saya sendiri. Berikutnya kohe, kotoran hewan. Ini sudah saya campur dengan air ya, sudah saya buburkan istilahnya selama 1 malam. Ini kohe, kotoran hewan burung walet. Kenapa saya pakai selalu burung walet? Kebetulan yang ada itu di sekitar saya. Untuk kohe bisa memakai kohe kambing, kohe sapi, kohe kerbau, dan lain sebagainya. Kurang lebih jumlahnya 2 kilo. Nanti secukupnya kita pakai, jadi kurang lebih 2 kilo. Berikut ada ini kapur dolomit atau kapur pertanian sebanyak 1 kilo. Dan yang paling penting yang saya katakan untuk bisa membuat NPK Jos Gandos, ini yang belum pernah orang pakai, bisa di zoom. Ini adalah limbah asetilen atau karbit ya. Ini jadi ini limbah karbit. Kita tambahkan ini. Kenapa kita pakai ini? Bisa searching di Google apa manfaat karbit untuk tanaman. Makanya saya sampaikan tadi Jos Gandos. Dan yang terpenting sebagai komposernya, kita memakai selalu EM4. Bahan-bahannya EM4. Baik, selanjutnya kita akan campurkan satu persatu. Untuk pencampuran bahan-bahan ini tidak harus berurutan seperti yang saya lakukan, tidak. Terserah, bebas dari sahabat tani mana yang lebih duluan. Namun di sini saya pakai yang pertama, saya masukkan kohe. Kohe kita masukkan. Setelah itu dolomit. Sebanyak kurang lebih 1 kilo. Oke. Berikutnya kita masukkan limbah karbit sebanyak kurang lebih 200 gram. Dalam 1 sendok kurang lebih 50 gram, berarti kita kasih 4 sendok. 1, 2, 3, 4. Cukup. Ingat, ini adalah limbah karbit. Bisa didapatkan di bengkel-bengkel las karena banyak menghasilkan limbah karbit. Berikutnya kita masukkan air urin
1 liter kurang lebih, hampir 1,5 liter. Oke. Selanjutnya kita masukkan air ya, tadi yang barangkali lupa saya sebutkan, masukkan air. Oke. Dan terakhir ini adalah EM4. EM4 ini saya lupa tadi saya sampaikan, dicampur dengan molase atau sari gula. Ini kebetulan sudah saya campur dengan molase sari gula merah sebanyak 500 ml atau setengah liter. Oke, karena airnya masih kurang, kita tambahkan lagi. Oke, kita sisakan kurang lebih 10 cm ya. Ini untuk ruang atau rongga udara. Karena nanti setelah proses komposer dia akan naik. Untuk sementara dia akan naik. Jadi ini drum atau tong bekas cat ini kapasitasnya kurang lebih 20 liter. Semua bahan kita sudah campurkan semua, lalu kita aduk-aduk biar merata. Cukup mudah, dan ini nanti akan menghasilkan pupuk organik cair NPK Jos Gandos. Yang membuat Jos Gandos apa itu? Tadi sudah saya sebutkan, adalah penambahan limbah karbit atau asetilen. Sahabat tani bisa searching di Google manfaat dari limbah karbit untuk tanaman, terutama tanaman sawit. Bukan hanya sawit, sebenarnya semua tanaman yang berbuah bisa kita kasih itu. Kita aduk. Oke, cukup. Sangat pekat. Selanjutnya kita tutup. Jadi kita lakukan penutupan. Cukup, jadi kita tutup serapat mungkin, karena kita buat pupuk cair ini dengan sistem anaerob, tanpa udara atau kedap udara, tidak ada udara masuk. Nah, ini setelah 2 atau 3 hari sekali tolong dibuka untuk membuang gas. Kalau tidak dia akan melembung dan akan ini tercabut dengan sendirinya. Itu, jadi ingat, setiap 2 atau 3 hari paling lama dibuka dan dia lakukan pengadukan kembali. Oke, sahabat tani Indonesia, cukup mudah, dan sekian cara pembuatan POC NPK Jos Gandos pada kali ini oleh Dapur Wong Tani. Semoga bermanfaat untuk petani sawit Nusantara. Petani cerdas, petani pintar, selalu berinovasi, jangan kita berpuas diri. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!